Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video pembelajaran kali ini, saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan makna kapasitor keseluruhan menurut versi kelompok kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya, Rahma Askia Zahra, akan menjelaskan tentang pengertian kapasitor, jenis-jenis kapasitor beserta contoh dan tipe kapasitor itu sendiri. Sebelum teman-teman melangkah terlebih dahulu tentang mengetahui jenis-jenis kapasitor atau mengetahui fungsinya atau memaknai soal-soal dan semua rumusnya, alangkah baiknya teman-teman mengetahui apa sih kapasitor. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar bahwa salah satu faktor dalam kerusakan mesin cuci atau pengeringnya tidak bisa berputar atau tabung mesin cucinya itu tidak bisa berputar karena faktor kapasitor yang lemah atau kapasitor yang sudah rusak dan harus diganti ya teman-teman. Karena kapasitor itu sendiri mempunyai makna bahwa kapasitor itu merupakan rangkaian elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron dalam waktu tertentu, atau suatu alat yang mampu menyimpan muatan listrik. Tetapi tidak hanya menyimpan teman-teman, kapasitor ini dapat melepaskan atau mentransfer muatan listrik tersebut. Nah, teman-teman sudah tahu belum sih bentuk dari kapasitor sendiri seperti apa? Ya, kapasitor hanya terdiri dari dua lempengan teman-teman. Tetapi ada jaraknya teman-teman. Dipisahkan dulu nih, ada pembatasnya seperti hubungan aku dan dia. Iya, tetapi bohong-bohong. Tetapi kalau kapasitor ini sendiri dua lempengan yang dipisahkan oleh isolator. Dan isolator itu terbuat dari berbagai macam jenis seperti mika, keramik, plastik, dan lain sebagainya. Dan nanti akan saya jelaskan di jenis-jenis kapasitor. Ya, kali ini saya akan membahas apa itu kapasitor. Nah, jika kita ingin membahas kapasitor, maka tidak lepas dari yang namanya membahas apa itu kapasitas. Nah, apa sih kapasitas itu? Nah, kapasitas adalah kemampuan dari kapasitor. Rumusnya adalah C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. A-nya itu apa? A-nya itu lempengan, gitu ya. A-nya itu lempengan. Jadi kapasitor kan ada dua lempengan. Berarti ini adalah jarak antar lempengan. Nah, ketika misalnya dua lempengan ini jarak, ketika disisipi benda itu atau dimasuki atau benda apapun itu, rumusnya berubah jadi C epsilon C aksen sama dengan epsilon R parameteritas relatif dikali C. Jadi rumusnya C aksen sama dengan epsilon 0 dikali A per D dikali epsilon relatif gitu. Jadi semakin banyak, misalnya semakin banyak benda di sisi, maka perpindahan elektron semakin cepat. Nah, di sini kita akan membahas ke selanjutnya ada rangkaian gitu ya. Jadi rangkaian dalam kapasitor itu kayak gini. Nah, C ini adalah kapasitornya, sedangkan ini adalah V baterai. Lalu rumusnya adalah C sama dengan per V. Nah, C ini kapasitor, Q-nya itu muatan, kolom, V-nya itu beda potensial istilah volt. Kita lanjut ke rangkaian seri. Di rangkaian seri itu sebenarnya bukan. Nah, di situ ada C1, C2, C3. Nah, untuk mencari C total gitu ya, rumusnya adalah seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C3. Nah, sebenarnya kalau rangkaian seri ini muatannya sama. Jadi Q totalnya adalah Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Ini kayak misalnya di Q1, Q2, Q3 ini tuh sama muatannya. Nah, tapi untuk V total gitu ya. Apa sih V itu? Nah, ini beda potensial. Beda potensialnya berbeda. Jadi
V1 tidak sama dengan V2 tidak sama dengan V3. Nah, bagaimana cara mencari V totalnya? Maka cara mencari V totalnya adalah V1 tambah V2 V3 itu baru V totalnya. Nah, bagaimana cara mencari V ininya? V ininya ya sama dengan V total gitu ya. Apa sih V itu? Nah, ini beda potensial. Beda potensialnya berbeda. Jadi V1 tidak sama dengan V2 tidak sama dengan V3. Nah, bagaimana cara mencari V totalnya? Maka cara mencari V totalnya adalah V1 tambah V2 V3 itu baru V totalnya. Nah, bagaimana cara mencari V ininya? V ininya itu sama dengan V sama dengan Q1 per C1. Jadi kayak gitu. Nah, lalu kita membahas rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini kan kayak gini ya gambarnya, ada 3 gitu misalnya. Nah, berbeda dengan rangkaian seri gitu. Paralel ini untuk cara mencari totalnya gitu ya. C totalnya itu dia sama tapi nggak pakai seper gitu. Jadi kayak C1, C2, C3 ditambahin langsung aja gitu. Nah, karena ini paralel maka muatannya berbeda. Jadi muatan sini itu berbeda. Nah, makanya Q total sama dengan Q1 tambah Q2 sama dengan Q3 gitu ya. Nah, berbeda juga. Nah, maka dari itu V1, V2, V3 pun sama. V1, V2, V3 kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas energi kapasitor. Jadi energi kapasitor itu rumusnya adalah E sama dengan setengah Q dikali C. Kenapa setengah? Karena energi kapasitor ini cuma bisa sampai sini aja. Setengah. Ini kan berarti setengah dikali Q kali C. Nah, bisa juga Q nya kita ubah, nah kan? Gimana cari Q? Nah, ini pakai rumus segitiga. Q sama dengan C kali V. Nah, maka untuk rumus kedua E sama dengan setengah C kali V kali C. Nah, bisa juga langsung diturunin setengah kali C kuadrat kali V. Lanjut nomor 3 nih. Jadi ada 3 rumus. Yang ketiga ada E sama dengan setengah kali Q per V. Nah, bisa langsung turunin setengah sama dengan setengah Q kuadrat per V. Saya Gina Zara, saya akan menjelaskan tentang cara kerja kapasitor. Jadi dalam kapasitor terjadi 2 siklus. Yang pertama adalah siklus pengisian dan siklus pengosongan. Jadi kapasitor itu menyimpan muatan listrik yang berfungsi untuk mengendalikan aliran arus listrik. Jadi kapasitor itu menyimpan energi dan dapat mengeluarkan energinya dengan cepat. Saya akan menampilkan sebuah gambar. Di sini adalah gambar rangkaian. Jadi di dalam rangkaian ini terdapat 2 plat kapasitor yang berisi muatan positif dan negatif dan dihubungkan dengan aliran arus listrik dari baterai. Jadi bila kapasitor dihubungkan ke baterai, plat kapasitor yang melekat pada terminal baterai yang negatif akan menerima elektron yang diproduksi oleh baterai, sedangkan untuk plat kapasitor yang menempel pada terminal positif baterai akan mengalirkan elektron ke baterai lagi. Setelah kapasitor terisi, kapasitor memiliki tegangan yang sama seperti baterai. Semisal tadi kita mengisi baterai dengan tegangan 1,5 volt, maka kapasitor akan mengeluarkan tegangan yang berupa 1,5 volt juga. Jika kita mengisi kapasitor dengan 220 volt, maka akan menghasilkan tegangan yang berisi juga 220 volt. Jika kita membentuk sebuah rangkaian dengan kapasitor, baterai, dan bola lampu, saya akan menampilkan sebuah gambar di sini. Jadi, jika kita membentuk sebuah rangkaian tersebut dengan kapasitor, bola lampu, dan baterai, maka baterai akan mengisi kapasitor. Dan selama pengisian kapasitor, bola lampu akan menyala, tetapi makin lama akan meredup dan mati. Itu artinya kapasitor telah terisi penuh. Lalu jika kita lepaskan sebuah baterai tersebut yang telah kosong, kita lepaskan, maka kita sambungkan dengan kawat ke lampu, maka lampu akan kembali menyala dan lama-kelamaan redup, yang artinya kapasitor telah kehilangan muatan listriknya. Hal ini dibilang dengan pembuangan kapasitor.
Jadi, cara kerja kapasitor dalam sebuah rangkaian itu mengalirkan sebuah elektron menuju kapasitor untuk mengisi kapasitor. Lalu pada saat kapasitor telah terisi penuh, tegangan akan mengalami perubahan. Lalu elektron akan keluar dari sebuah kapasitor dan mengalir menuju rangkaian-rangkaian selanjutnya. Seperti contoh tadi, mengalir pada lampu. Nah, dengan begitu, kapasitor akan membangkitkan reaktif suatu rangkaian. Tadi saya sudah menyampaikan tentang cara kerja kapasitor. Sekarang bagaimana prinsip pembentukan kapasitor? Kapasitor dibentuk dari dua buah plat yang berisi muatan positif dan negatif, lalu dibatasi dengan isolasi yang biasa disebut dengan dielektrikum. Kemudian, jika kedua buah plat itu dialiri oleh arus listrik, maka akan terbentuk kondensator. Bahan dielektrikum biasanya digunakannya berbeda-beda, sehingga penamaan kapasitor berdasarkan bahan dielektrikum. Semisal ada kapasitor tantalum, berarti bahan dielektrikum menggunakan tantalum. Jika kapasitor polyester menggunakan dielektrikum bahan polyester. Jika pada suatu rangkaian yang tidak terjadi kapasitor liar, sifat demikian dinamakan kapasitansi parasitik. Selanjutnya, besaran kapasitansi. Kapasitansi merupakan kemampuan suatu perangkat untuk menyimpan suatu muatan listrik. Kapasitas dari sebuah kapasitor adalah perbandingan dari Q atau muatan listrik dengan satuannya coulomb dan V atau tegangan dengan satuannya volt, atau C sama dengan Q per V. Kebanyakan kapasitor memiliki kapasitas dengan 1 mikrofarad sampai beberapa milifarad, tergantung dengan kapasitornya. Biasanya kapasitas itu ditulis di depan kapasitor tersebut. Berikut tadi hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah cara kerja kapasitor. Jadi cara kerja kapasitor yaitu dengan pengisian kapasitor dengan dialiri arus listrik sehingga penuh. Kemudian elektron akan keluar dan mengaliri menuju rangkaian yang membutuhkan arus listrik. Jadi siklusnya adalah pengisian lalu kemudian pengosongan. Lalu ada pembentukan kapasitor. Jadi pembentukan kapasitor itu dengan dua buah plat, positif dan negatif, lalu dibatasi dengan isolator atau dielektrikum. Lalu ada yang ketiga adalah berupa besaran kapasitansi. Besaran kapasitansi itu lambangnya C dengan satuannya farad. Biasanya kapasitas kapasitor itu dimulai dari picofarad, mikrofarad, sampai milifarad. Itu tergantung sesuai dengan besaran kapasitor yang digunakan. Berikut adalah hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Bayu Haji, NPM-nya 2019 425000119. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor yang pertama, kapasitor sangat diperlukan dalam suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai penyaring frekuensi. Kapasitas menyimpan kapasitor dalam muatan listrik dapat kita sebut farad dengan simbol F, sedangkan simbol dari kapasitor adalah C. Kapasitas kapasitor terbagi dari dua kelompok, yaitu kapasitor yang memiliki kapasitas yang tetap dan kapasitas yang dapat berubah-ubah atau kapasitor variabel. Sifat dasar kapasitor yang pertama, dapat menyimpan muatan listrik. Yang kedua, untuk arus DC kapasitor. Apa sih arus DC? Arus DC itu ialah jenis arus yang mengalir searah. Nah, kalau fungsi arus DC kapasitor sebagai penahan arus listrik atau isolator. Sedangkan untuk arus AC kapasitor yaitu arus dengan jenis yang mengalir bolak-balik. Kalau untuk
AC kapasitornya berfungsi sebagai melewatkan arus listrik atau konduktor. Dalam penerapannya, kapasitor digunakan sebagai filter atau penyaring. Biasanya digunakan pada sistem radio, TV, dan lain-lain. Dan juga dapat menghemat daya listrik pada lampu neon. 2. Fungsi kapasitor dalam suatu rangkaian elektronika sebagai kopling atau penghubung. Amplifier tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi itu fungsi kapasitornya itu sebagai kopling, amplifiernya itu dari yang tingkat lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, fungsi kapasitor sebagai pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator yang digunakan untuk mencegah percikan bunga api pada saklar. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kapasitor beserta contoh dan tipenya. Nah, dari berbagai macam jenis kapasitor ya teman-teman, kan banyak sekali itu ya. Nah, ternyata dibagi menjadi dua bagian, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap atau variabel. Kapasitor yang saya akan jelaskan pertama kali yaitu kapasitor tetap. Teman-teman sudah jelas bahwa kapasitor tetap berarti ada sesuatu nih yang harus tetap, ya kan? Tidak bisa diubah-ubah pokoknya kalau tetap, ya kan? Nah, ternyata kapasitor tetap ini yang tidak bisa diubah dan sudah tetap ditetapkan oleh pabriknya, ternyata nilai kapasitansinya. Jadi karena sudah ditetapkan oleh pabrik, tidak bisa diubah-ubah lagi tuh. Dan kalian gak usah perlu khawatir, yah gak bisa diubah-ubah gitu kan. Tetapi kapasitor tetap ini memiliki berbagai macam jenis, bentuk, dan lain-lain. Berbeda antara satu kapasitor dengan kapasitor yang lain, tergantung dari bahan pembuatannya teman-teman. Nah, kapasitor tetap ini ada dibagi menjadi dua lagi, yaitu kapasitor polar dan kapasitor non-polar. Kapasitor polar yaitu kapasitor yang memiliki dua kaki-kaki kutub. Tetapi di kaki kutub ini menunjukkan bahwa satu kaki positif dan satu kaki negatif. Dan kapasitor polar ini memiliki nilai kapasitansinya yang lebih besar daripada kapasitor non-polar. Dan bahan pembuatannya itu dari elektrolit. Contoh yang pertama adalah kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kapasitor polar ini memiliki dua kaki dan kapasitor elektrolit ini juga memiliki dua kaki. Kaki yang panjang menunjukkan bahwa kutub positif dan kaki yang pendek atau kaki yang memiliki tanda khusus itu menunjukkan kutub negatif, teman-teman. Dan kalian harus pahami bahwasannya ketika pemasangan kapasitor elektrolit ini jangan sampai terbalik teman-teman pada arus listrik DC. Tetapi ketika di dalam arus listrik AC itu tidak dipermasalahkan. Dan kalian juga harus hati-hati ketika pemasangan kapasitor elektrolit ini. Tidak boleh kepanasan teman-teman dalam penyolderannya karena bahannya dari elektrolit, jadi sangat mudah mendidih. Ketika mendidih maka akan rusak. Masa belum dipakai udah rusak duluan, ya kan? Nah, lebih baik kalian hati-hati teman-teman. Dan kapasitor ini memiliki kapasitas yang cukup besar teman-teman. Paling kecil kapasitasnya 0,1 mikrofarad. Dan yang paling besar umum di pasaran itu 47.000 mikrofarad. Lalu yang kedua ada kapasitor tantalum, teman-teman. Nah, kapasitor tantalum ini sesuai dengan perkembangan teknologi ya, teman-teman. Di dalam para produsen komponen elektronika ini juga tidak mau kalah bersaing untuk mendapatkan penemuan-penemuan baru yang lebih canggih berupa komponen kapasitor. Nah,
kapasitor tantalum ini memiliki keandalan yang tinggi teman-teman. Dia bagus pokoknya ya. Nah, karena kualitas yang bagus, pasti ketika membeli ada harga yang mahal karena harga tidak membohongi kualitas teman-teman. Nah, pada umumnya kapasitor ini dibuat dengan bentuk fisik yang kecil dan warna merah atau hijau. Nah, kapasitor non-polar. Nah, kapasitor non-polar ini di setiap kutubnya ini tidak memiliki polaritas teman-teman. Kalau kapasitor polar di setiap kaki kutubnya ini memiliki polaritas positif dan negatif, tetapi di non-polar tidak memiliki, sehingga mampu untuk digunakan berbalik gitu loh. Dan nilai kapasitansinya itu lebih rendah daripada kapasitor polar teman-teman. Nah, kapasitor non-polar, contoh yang pertama yaitu kapasitor keramik. Nah, sudah jelas ya kapasitor keramik, berarti bahan dielektriknya adalah terbuat dari keramik, dan kapasitor keramik ini memiliki kualitas yang sangat stabil sehingga sering digunakan dalam rangkaian elektronik teman-teman. Nah, selain itu memiliki berbagai macam dan jenis. Nah, nilai kapasitansinya biasanya digunakan dalam kode warna atau dituliskan dalam bentuk. Yang kedua yaitu kapasitor polyester. Nah, polyester ini merupakan plastik ya teman-teman, karena plastik ini sudah banyak digunakan di kalangan sehari-hari, seperti menjadi kantong plastik atau penggunaan pembuatan dalam peralatan rumah tangga sudah banyak dari plastik. Nah, tidak mau kalah nih, kapasitor juga membuat kapasitor dari polyester, yaitu berbahan dielektriknya plastik. Biasanya bentuknya kecil dan pipih. Dan saya bacakan bahwasannya pencantumannya kapasitansinya itu dalam kode warna teman-teman. Kapasitor ini tidak memiliki polaritas sehingga dalam pemasangannya tidak sulit. Karena non-polar ini tidak ada yang sulit ya teman-teman. Contoh yang ketiga adalah kapasitor nika. Kapasitor nika ini memiliki bahan dielektrik dari nika teman-teman. Dan ternyata kapasitor nika ini sudah dari generasi awal, sudah lama ya teman-teman, tetapi tetap dipakai sampai sekarang. Kenapa alasan masih dipakai sampai sekarang? Karena mempunyai tingkat kestabilan yang tinggi dan toleransi yang rendah teman-teman. Dan kapasitansinya ini saya bacakan ya teman-teman. Kapasitansinya dari kapasitor ini adalah 50 sampai 10.000 mikrofarad. Dan pemakaian dari kapasitor jenis ini adalah pada rangkaian yang berhubungan dengan frekuensi tinggi. Nah, lalu contoh yang keempat dari kapasitor non-polar yaitu kapasitor film. Sudah jelas pasti bahan dielektriknya terbuat dari film teman-teman. Lalu saya ingin bacakan nilai kapasitansinya teman-teman. Nah, tidak terdaftar ternyata nilai kapasitansinya. Maka saya akan bacakan besaran kapasitansinya dicantumkan dengan kode warna berupa gelang, dan cara pembacaannya hampir sama dengan pembacaan kode warna resistor. Lalu contoh yang terakhir dari kapasitor non-polar adalah kapasitor kertas. Nah, kapasitor kertas ini bahan dielektriknya dari kertas ya teman-teman. Sama seperti pada kapasitor mika, kapasitor kertas ini sudah lama teman-teman, sudah tua juga kayaknya, karena dari generasi awal, dari generasi pemula nih. Tetapi tidak dipakai, sudah jarang dipakai kapasitor kertas ini. Nah, dalam pemasangan kapasitor ini tidak jadi masalah karena dia tidak ada kutub positif dan negatif. Dan besaran kapasitansi dari kapasitor jenis ini adalah 100 P farad sampai 6.800 P farad. Lalu kita masuk ke kapasitor tidak tetap atau variabel teman-teman. Kapasitor variabel menjadi kapasitor yang nilai kapasitansinya bisa diatur. Kalau kapasitansi tetap tidak bisa diatur, tetapi kapasitor tidak tetap
nilai kapasitansinya itu bisa diubah sesuai kemauan kita sendiri teman-teman. Dan kapasitor tidak tetap ini memiliki 3 contoh ya teman-teman. Nanti gambarnya saya ada di samping sini, bisa dilihat ya di samping sini. Nah, yang pertama yaitu kapasitor variabel atau VARCO. Saya bacakan ya teman-teman. Takutnya saya salah data atau gimana. Nah, ini kapasitor tidak variabel adalah merupakan jenis kapasitor yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitor tetap teman-teman. Ya sudah jelas ya. Sesuai dengan bentuk fisiknya, maka kapasitor variabel memiliki kapasitansi yang besar. Kapasitor jenis ini dibuat pada generasi pertama. Nih udah tua ya. Lalu kapasitor variabel banyak dipergunakan pada rangkaian-rangkaian yang besar. Kapasitas dari kapasitor jenis ini biasanya mulai dari 1 mikrofarad sampai 500 mikrofarad teman-teman. Lalu adalah kapasitor primat teman-teman. Nah, kapasitor primat ini adalah perkembangan dari kapasitor awal sebelumnya, yaitu kapasitor variabel, yakni sebelumnya memiliki bentuknya masih besar, mungkin di dalam kapasitor primat ini bentuknya lebih kecil dan sangat cocok dipasang dalam rangkaian-rangkaian modern sekarang teman-teman. Nah, nilai kapasitansi dari kapasitor jenis ini adalah 5 mikrofarad sampai 30 mikrofarad. Lalu contoh yang ketiga adalah kapasitor aktif atau CDS ya teman-teman. Nah, karena di dalam perkembangan saat ini sudah mulai muncul perkembangan-perkembangan yang komponennya kecil tetapi memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Nah, begitu juga dengan komponen kapasitor yang satu ini. Sekarang telah dikembangkan jenis kapasitor yang bersifat aktif. Artinya komponen kapasitor tersebut akan aktif mengalirkan muatan apabila kena cahaya, baik cahaya matahari maupun sumber cahaya lainnya. Nah, komponen ini banyak dipergunakan sebagai sensor pada rangkaian lampu taman atau rangkaian alarm atau berfungsi sebagai saklar otomatis teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Satika. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal tentang kapasitor. Oke, ini contoh soalnya. Perhatikan rangkaian kapasitor berikut. Nah, itu ada gambarnya. Terus pertanyaannya, muatan yang tersimpan pada kapasitor C5 adalah titik-titik mikrokulom. Nah, untuk mengerjakannya, kita ubah dulu ini rangkaian paralelnya menjadi rangkaian seri dulu. Oke. Ini kita ubah dulu ya. Ini kita ubah dulu. Rumusnya kan CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Udah, kita tinggal masukin aja. Sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 2 tambah 2 4 tambah 2 9. Oke, berarti CP nya 6. Nah, kalau udah kayak gini berarti otomatis gambarnya bakalan berubah ya, nggak kayak gini lagi. Nah, gambarnya akan berubah ya, nggak kayak gini lagi. Jadi sekarang bentuknya seri kayak gini. Nah, karena ini gambarnya udah berubah, maka kita selesain dulu nih yang serinya. Jadi 1, kan rumusnya 1/C ya. Kalau seri 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 sama dengan 1/12 ditambah
1/6 ditambah 1/12, maka outputnya adalah 12 dikali 12 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 12 dibagi 6 dapat 2, 2 ditambah 1 dikali 1, maksud saya dikali 1, jadi tetap 2, ditambah 12 dibagi 12 dapat 1 dikali 1 sama dengan tetap 1, maka tinggal kita jumlahin jadi 1 tambah 2 tambah 1 itu jadi 4/12. Nah, ini karena C ya, jadi C-nya itu kita balikin 12 dibagi 4 ini 1 toel sama dengan 3. Selanjutnya, karena yang ditanyakan itu muatan, berapa muatan C5, maka ditanyakannya Q-T-nya sama dengan C plus itu CT dikali V sama dengan CT-nya kita masukin 3 dikali V-nya 10 sama dengan 30. Nah, karena ditanyainya mikrokulom, jadi kita tambahin kali 10 pangkat minus 6. Selesai. CT dikali V sama dengan CT-nya kita masukin 3 dikali V-nya 10 sama dengan 30. Nah, karena ditanyainya mikrokulom, jadi kita tambahin kali 10 pangkat minus 6. Selesai. Halo teman-teman semua, kita sudah sampai di titik terakhir nih teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kelompok kami ya teman-teman, tentang makna kapasitor keseluruhan menurut versi kelompok kami. Semoga menurut versi kelompok kami ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian yang menonton video kami teman-teman. Nah, sebelum saya menutup video kali ini, ada pantun nih sedikit. Kami semua suka masak nasi, padi tumbuh di tengah sawah. Kami menutup acara ini dan mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.